Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah dengan NIM 23060217. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menyajikan mengenai apa itu gaya belajar berdasarkan hasil wawancara yang nantinya akan saya lakukan bersama dengan guru di sekolah dasar. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Saya izin ya Bu, saya di sini akan mewawancara Ibu mengenai apa sih itu gaya belajar. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu nih mengajar di SD tentunya ya, apa sih itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara atau kebiasaan yang dimiliki setiap anak dalam memahami dan memperoleh informasi saat belajar. Dan tentu saja ya, setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda cara memahami pembelajaran tersebut. Jadi lebih ke gaya belajar itu ciri mungkin ya, ciri Iya. anak itu memahami materi yang kita jelaskan. Mungkin setiap anak kan ya karakteristiknya berbeda-beda ya. Apalagi anak SD merupakan anak yang dengan karakteristik yang unik-unik ya Bu tentunya. Betul. Dengan terkadang mereka tuh ketika memiliki caranya sendiri, pasti mereka akan melakukan cara tersebut karena cara tersebut tuh dapat dapat lebih mudah dipahami sama mereka dibanding mengikuti cara orang lain. Jadi intinya gaya belajar itu ciri yang atau karakteristik atau khas mungkin yang dimiliki oleh para peserta didik untuk memahami informasi yang disampaikan mungkin ya. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu nih selama mengajar, terdapat beberapa gaya belajar sih yang ada di kelas Ibu. Nah, sepengalaman saya ya saat mengajar, tentu saja dalam satu kelas ini semua gaya belajar tersebut ada, seperti gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, ya pengalaman saya di dalam kelas saya tentu saja banyak yang lebih ke kinestetik ya dibanding visual dan auditori. Nah, tentu saja saya akan mengajarkan berdasarkan gaya belajar mereka. Kalau saya mengajarkan tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, tentu saja akan sulit memahami kepada anak-anak tersebut. Oh begitu, jadi didapati hampir semua gaya belajar ada ya di kelas Ibu. Seperti visual yang lebih mengandalkan pada gambar ya, jadi anak ada bentuk nyata. Betul. Jadi anak itu akan lebih memahami jika mereka itu melihat gitu ya. Ya, melihat langsung. Ya, fokusnya itu pada mata mungkin ya. Iya. Jadi ketika ada bagan ataupun kayak ada mapping konsep itu lebih memahami mungkin ya. Iya. Soalnya anak visual tuh kalau mereka tuh hanya diberikan dengan cara kita berbicara saja atau imajinasi, pasti mereka akan sulit memahami karena contoh ya, misalkan saya tuh berbicara tentang apel, tapi mereka tuh belum pernah melihat apel, tentu saja mereka akan bingung apel tuh apa sih, pasti mereka akan lebih banyak bertanya dalam bentuknya, dalam warnanya dan yang lain. Tetapi apabila kita memberikan contoh nyata, mereka pasti kayak sudah cepat memahami. Oh ternyata apa tuh bentuknya tuh bulannya itu merah. Terus untuk anak auditori juga, mereka kan lebih sukanya mendengar, terusnya juga cara belajarnya berdiskusi dengan teman, mendengarkan gurunya bercerita. Nah, dan juga suka mendengarkan musik kan? Ya, saya suka kayak bercerita dengan anak. Ibu, aku tuh lebih suka mendengar musik loh. Oh, berarti anaknya tuh lebih ke auditori. Nah, maka saya juga memberikan pembelajarannya yang berhubungan dengan ya dengan suara. Pembelajarannya seperti pembelajaran yang diiringi dengan hafalan musik, pasti mereka akan cepat memahami dan menghafal. Jadi ciri dari anak visual itu yang pertama tadi dan gambar ya Bu. Kalau misalkan auditori lebih ke mendengar gitu ya, ciri khasnya itu. Jadi anak yang dengan gaya belajar auditori itu lebih gampang ketika guru menjelaskan mungkin ya dengan suara yang lantang daripada dikasih buku teks mungkin ya Bu. Iya, karena mereka kayak kalau kasih buku teks kayak seperti itu malas gitu atau gimana gitu. Tapi ketika diberikan cerita atau apa, pasti mereka akan diam, mendengarkan dan memahami, dan itu membuat mereka kayak langsung paham gitu. Kebanding kayak harus membaca atau menulis lebih banyak, mereka akan lebih cepat bosan. Lalu bagaimana yang kinestetik nih Bu? Bagaimana kondisinya di kelas? Nah, kalau kinestetik tuh mereka tuh ini ya, tidak bisa duduk lama gitu kayak mereka tuh kayak baru duduk 5 menit kayak aduh sudah kayak gimana gitu kan. Iya, tidak nyaman, apalagi dikasih tulisan banyak mereka tuh tidak nyaman. Nah,
contohnya ketika saya memberikan tulisan pasti mereka akan berpindah tempat. Yang awalnya misalkan mereka belajar di meja sendiri, nanti mereka akan pindah ke meja temannya, mengajak ngobrol temannya, lalu pindahlah ke meja saya. Nah mereka tuh sambil menulis tapi bibirnya itu sambil mengajak ngobrol terus gitu. Jadi apabila dikasih pembelajaran seperti menonton video pengalaman ya gitu ya, memberikan menonton video, mereka tuh kayak cepat bosan, pindah tempat duduk, jadi berikan cerita makin bosan gitu kan. Jadi mereka tuh lebih sukanya dengan seperti bermain game, nah terusnya juga seperti eksperimen sederhana ya. Mereka kan itu kan ketika bereksperimen dan bermain game kan mereka menggerakkan semua anggota tubuhnya, jadi membuat mereka tuh semangat, dan juga ketika menggerakkan tubuh tuh mereka tuh bakal cepat menyerap gitu, kebanding kayak mendengarkan hanya duduk itu tidak akan masuk pembelajarannya kepada mereka. Jadi ternyata di kelas itu sebagai panggung ya Bu, panggung dari beberapa gaya belajar yang harus kita akomodasi menjadi pembelajaran yang bisa diterima ataupun dipahami oleh setiap anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda mungkin ya Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Bu, bagaimana sih strategi yang dapat Ibu lakukan ketika dihadapkan pada gaya belajar anak yang berbeda-beda seperti itu? Nah tentu saja ya, saya kepada anak-anak pasti membebaskan dan juga mengarahkan kepada gaya belajar mereka. Nah contoh kepada anak visual, saya memiliki salah satu murid yaitu emang senang menggambar. Ketika istirahat dia menggambar, ketika sudah menulis dia menggambar, pokoknya ketika kegiatan apapun pasti dia sambil menggambar gitu. Terus dia juga suka izin gitu ya, kayak ibu aku udah beres nulisnya, boleh nggak aku menggambar gitu, pinginnya dihias-hias itu. Nah ya selama itu baik ya untuk meningkatkan kemampuan dia, dan saya selalu memperbolehkan. Jadi di dalam bukunya tuh banyak sekali gambaran-gambaran seperti kayak ada gambar bunga-bunganya, ada buah apanya gitu. Nah terus untuk anak auditor dia memfasilitasi seperti ya mendengarkan cerita gitu, seperti saat literasi ya, literasi di kelas. Nah saya pernah sekali menggunakan sebuah cerita melalui speaker gitu, tapi tanpa melihat gambarnya gitu. Nah untuk anak auditori itu kan sangat cepat ya meresapi, menanggapi cerita tersebut, tapi untuk ada beberapa anak itu sangat sulit. Nah tetapi kenapa saya melakukan hal tersebut, karena saya ingin mengetahui anak mana sih yang lebih menonjol di auditorinya gitu ya. Dan juga saya selalu melibatkan mereka di setiap kelompoknya gitu, agar menjadi pendengar dan juga penengahnya gitu ketika berdiskusi. Karena kalau anak auditori tidak disebar, kadang-kadang kayak sebagian tuh cuek, yang ngerjainnya cuma satu orang gitu kan kalau berdiskusi kelompok. Nah untuk anak kinestetik saya juga memberikan fasilitas seperti melakukan games. Nah contohnya di pembelajaran Indonesia di kurikulum Merdeka tuh ada di bab 1 itu tentang permainan anak-anak seperti egrang, loncat, lompat tali, dan juga petak umpet. Nah untuk egrang saya tidak melakukan praktik, tetapi saya hanya memperlihatkan dalam video, karena yang fasilitasnya gitu ya kurang memadai di sekolah. Nah tetapi untuk petak umpet dan lompat tali saya melakukan di sekolah di lapangan gitu, agar mereka bisa ya interaktif dalam pembelajaran. Mereka juga memahami apa sih yang terkandung dalam petak umpet, apa sih yang terkandung dalam game lompat tali. Jadi mereka pun tidak hanya, kan kalau materi game dijelaskan pasti mereka akan cepat bosan, tetapi dipraktekkan mereka kan lebih cepat memahami gitu, terutama untuk anak kinestetik. Ibu, terima kasih banyak ya atas penjelasan Ibu. Semoga dengan adanya penjelasan seperti ini dapat memberikan wawasan yang luas tentunya bagi guru untuk kita bisa merancang pembelajaran yang memang sesuai gitu dengan gaya belajar ya, iya dengan karakter dan juga gaya belajar anak. Karena kan kalau misalkan kita melakukan pembelajaran tanpa mengetahui gaya belajar anak, tentu itu akan mempersulit bagi anak kan. Jadi kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristik anak dan juga gaya belajar. Mungkin terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya.